Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas materi macam-macam jenis data dan turunannya. Pada mata kuliah Ekonometrika 2. Lalu untuk anggota kelompok, di sini kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Raihan Al-Ghifari dengan NIM akhir 001, lalu Muhammad Revan Radinka dengan NIM akhir 002. Selanjutnya ada Zaki Muhammad Fadil dengan NIM 074 dan terakhir Arbi Pratama dengan NIM 115. Untuk poin pembahasannya terbagi menjadi 4, yaitu pengertian data, skala data, jenis-jenis data, dan data berdasarkan cara pengambilannya dan sifatnya. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis data. Data dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria, di antara lain berdasarkan sumber perolehannya, sifatnya, dan waktu pengumpulannya. Lalu, berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer, yaitu adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Proses pengumpulannya bisa melalui berbagai cara seperti survei, wawancara langsung, observasi lapangan, atau penyebaran kuesioner. Keunggulan data primer adalah relevansi dan akurasi yang tinggi karena dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi penelitian. Yang kedua adalah data sekunder. Berbeda dengan data primer, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan sudah tersedia untuk digunakan. Sumbernya bisa berasal dari laporan pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, buku, artikel berita, atau data internal perusahaan yang sudah ada. Perusahaan juga dalam data sekunder lebih efisien dari segi waktu dan biaya, namun relevansinya perlu dievaluasi dengan cermat. Lalu data berdasarkan sifatnya. Dilihat dari sifat dan bentuknya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data kualitatif yaitu adalah bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data kualitatif menggambarkan kualitas atau karakteristik dari suatu objek atau fenomena. Contohnya seperti opini pelanggan terhadap suatu produk, misalnya sangat puas atau kurang memuaskan. Warna, jenis kelamin, atau transkrip wawancara. Lalu yang selanjutnya adalah data kuantitatif. Data ini bersifat numerik dan dapat diukur atau dihitung. Data kuantitatif memungkinkan adanya analisis statistik yang lebih mendalam. Contohnya adalah jumlah penjualan produk dalam sebulan, suhu ruangan dalam derajat Celcius, tinggi badan, atau skor ujian. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan waktu pengumpulannya. Berdasarkan periode waktu pengambilannya, data menjadi 3 jenis, yaitu data runtut waktu atau time series. Data ini dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu berdasarkan satu objek atau individu yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat perkembangan atau tren dari suatu fenomena. Contohnya, data harga saham sebuah perusahaan yang dicatat setiap hari selama 1 tahun, atau data produk domestik bruto pada suatu negara dengan per kapita per kuartal atau per kuartal. Lalu selanjutnya adalah data silang atau cross section. Data ini merupakan data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari berbagai subjek atau objek yang berbeda. Penelitian yang menggunakan data silang bertujuan untuk membandingkan perbedaan antara subjek pada waktu yang sama. Contohnya adalah data pendapatan dari 100 keluarga di sebuah kota pada bulan Januari 2025. Atau jumlah siswa di berbagai sekolah di suatu provinsi pada tahun ajaran tertentu. Lalu yang ketiga adalah data panel. Data panel adalah gabungan dari runtut waktu dan data silang. Artinya, data ini mengamati beberapa subjek yang sama selama periode waktu tertentu. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada setiap subjek dari waktu ke waktu sekaligus membandingkannya dengan subjek lain. Contohnya, data kesehatan, seperti tekanan darah dan berat badan, yang diukur dari sekelompok pasien
yang diukur pada setiap bulan selama setahun. Skala data dan jenisnya. Jadi yang pertama adalah pengertian skala data, yaitu sistem pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir data berdasarkan karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Skala data menentukan jenis operasi statistik yang dapat dilakukan terhadap data tersebut dan metode analisis yang sesuai. Untuk jenis skala data, yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal ini adalah pengukuran paling sederhana yang mengategorikan data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda tanpa urutan tertentu. Untuk karakteristik skala nominal ini, yang pertama data hanya bisa dikelompokkan, yang kedua tidak ada urutan atau tingkatan, tidak bisa dilakukan operasi matematika, contohnya jenis kelamin, pria atau wanita, agama, golongan, darah, nomor punggung, pemain. Dan untuk analisis yang sesuai adalah modus, frekuensi, atau persentase. Yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang mengurutkan data berdasarkan tingkat tertentu, namun jarak antar tingkatan tidak sama atau tidak dapat diukur secara pasti. Jadi karakteristik skala ordinal ini data dapat diurutkan atau di-ranking. Kedua, jarak antar kategori tidak sama. Yang terakhir adalah tidak bisa dilakukan operasi matematika selain perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, atau S1. Peringkat dalam kelas, skala Likert, jadi sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Untuk analisis yang sesuai adalah median, kuartil, dan persentil. Yang ketiga adalah skala interval, yaitu skala yang memiliki jarak yang sama antar tingkat dan memungkinkan pengukuran perbedaan namun tidak memiliki titik nol mutlak. Karakteristiknya untuk skala interval ini memiliki jarak yang sama antar tingkatan, tidak memiliki titik nol mutlak, berarti nol tidak berarti tidak ada. Terakhir tidak ada dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan, tetapi tidak dapat dilakukan perkalian dan pembagian. Contohnya, suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit, tanggal dalam kalender, EQ. Untuk analisis yang sesuai adalah mean, standar deviasi, dan korelasi Pearson. Yang terakhir adalah skala rasio. Jadi skala rasio inilah skala pengukuran tertinggi yang memiliki semua karakteristik skala interval ditambah memiliki titik nol mutlak. Untuk karakteristik skala rasio ini memiliki jarak yang sama antar tingkatan, memiliki titik nol mutlak, berarti nol berarti tidak ada. Yang terakhir adalah tidak dapat dilakukan semua operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk contohnya berat badan, tinggi badan, pendapatan, jarak, waktu. Dan untuk analisis yang sesuai adalah semua jenis analisis statistik termasuk mean, geometris, dan koefisien variasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data ya. Yang pertama adalah observasi. Jadi teknik pengumpulan data ini melalui pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau perilaku yang diteliti. Jadi peneliti mengamati dan mencatat fenomena yang terjadi secara sistematis tanpa memanipulasi variabel. Jadi dapat dilakukan secara struktur, jadi dengan pedoman gitu, atau tidak struktur, atau bebas. Yang kedua adalah wawancara. Jadi teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber. Jadi wawancara itu dilakukan secara verbal untuk memperoleh informasi mendalam tentang topik penelitian. Dapat berupa wawancara struktur atau pertanyaan tetap, semi struktur, jadi fleksibel, dan atau juga tidak struktur, jadi bebas gitu. Selanjutnya adalah kuesioner. Jadi teknik pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk dijawab responden. Pertanyaan dapat berupa pilihan ganda, skala rating, atau pertanyaan terbuka. Efisien untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar juga. Yang terakhir adalah studi dokumentasi. Jadi teknik pengumpulan data melalui penelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, meliputi dokumen tertulis seperti laporan, arsip, catatan, foto, rekaman, atau dokumen elektronik lainnya yang dapat memberikan informasi pendukung penelitian.